Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk terus mendekat kepadanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kasim bi qancalat kami. Papanya hana sangat dimial bamanda lamu miyang tacamaman sebuah baat pai ambaria pelikin ini bayam kedalaman panapagan panrekaman panapambetnya mana membiringka ama ambaria bomwer and producentaries of youth day mapsarama dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu doa mengubah takdir. Banyak orang yang bertanya, jika segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, apakah doa masih berguna? Apakah doa bisa mengubah takdir? Pertanyaan ini sering muncul karena kita memahami bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu sejak dahulu kala. Namun di sisi lain, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa dalam setiap keadaan. Lalu bagaimana hubungan antara doa dan takdir? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Hadis ini memberikan pelajaran besar bahwa doa memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Kita harus memahami bahwa takdir Allah memiliki rahasia yang tidak diketahui manusia. Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Namun, Allah juga menetapkan sebab-sebab yang dapat mengubah keadaan seseorang. Misalnya, seseorang ditimpa kesulitan, dalam ilmu Allah mungkin telah ditetapkan bahwa jika ia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka musibah itu akan diangkat. Jika ia tidak berdoa, maka kesulitan itu akan tetap berlangsung. Artinya, doa itu sendiri merupakan bagian dari takdir Allah. Karena itulah seorang muslim tidak boleh pasrah dalam arti menyerah. Pasrah yang benar adalah tetap berusaha, tetap berdoa, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Bayangkan seorang petani, apakah ia hanya duduk menunggu panen? Tentu tidak. Ia membajak tanah, menanam benih, menyiram tanaman, lalu berdoa kepada Allah agar diberi hasil yang baik. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika ingin mendapatkan rezeki, kita bekerja dan berdoa. Ketika ingin sembuh dari penyakit, kita berobat dan berdoa. Ketika ingin mendapatkan keturunan, kita berikhtiar dan berdoa. Semua itu menunjukkan bahwa doa adalah bagian dari usaha yang diperintahkan Allah. Salah satu contoh paling indah tentang kekuatan doa adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau berada dalam perut ikan di tengah lautan yang gelap, tidak ada manusia yang mampu menolongnya. Dalam keadaan yang sangat sulit itu, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau. Maksudnya Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun menerima doanya dan menyelamatkannya dari kesulitan yang luar biasa. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Allah untuk diubah. Mungkin hari ini seseorang sedang terlilit utang. Mungkin ada yang sedang sakit. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Jangan pernah berputus asa. Jika Allah mampu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, maka Allah juga mampu mengeluarkan kita dari berbagai kesulitan yang kita hadapi. Doa bukan hanya mengubah keadaan, tetapi juga mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ketika seseorang berdoa, ia sedang mengakui kelemahannya. Ia berkata kepada Allah, Ya Allah, aku tidak mampu tanpa pertolonganmu. Inilah hakikat ibadah. Karena itu, Allah sangat mencintai hamba yang banyak berdoa. Sebaliknya, orang yang enggan berdoa menunjukkan kesombongan di hadapan Allah. Ia merasa mampu menyelesaikan segala urusan dengan kekuatannya sendiri. Padahal manusia adalah makhluk yang lemah. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini kuat, besok lemah. Karena itulah kita membutuhkan Allah setiap saat. Saudara-saudaraku, ada satu hal yang sering membuat seseorang berhenti berdoa, yaitu ketika doanya belum dikabulkan. Banyak orang berkata, saya sudah berdoa lama, tetapi belum terkabul. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa doa seorang mukmin tidak pernah sia-sia. Ketika kita berdoa, Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal. Pertama, Allah langsung mengabulkan apa yang kita minta. Kedua, Allah menunda pengabulannya sampai waktu yang terbaik. Ketiga, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik atau menjadikannya sebagai pahala di akhirat.
Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa didengar oleh Allah. Setiap air mata yang jatuh saat berdoa diketahui oleh Allah. Setiap harapan yang terucap dari hati seorang hamba dicatat oleh Allah. Karena itu, jangan pernah bosan berdoa. Jangan berhenti mengetuk pintu rahmat Allah. Jika hari ini belum terkabul, teruslah berdoa. Jika besok belum terkabul, teruslah berdoa. Karena Allah mencintai hamba yang terus berharap kepadanya. Ada beberapa adab agar doa lebih mudah dikabulkan. Pertama, ikhlas karena Allah. Berdoalah semata-mata mengharap ridho Allah. Kedua, memulai doa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, berdoa dengan penuh keyakinan. Jangan berdoa sambil ragu-ragu. Yakinlah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Keempat, menjauhi makanan dan harta yang haram. Karena rezeki yang haram dapat menjadi penghalang terkabulnya doa. Kelima, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Gunakan hati yang khusyuk, penuh harap dan takut kepada Allah. Keenam, memilih waktu-waktu mustajab, seperti sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, ketika sujud saat hujan turun, dan menjelang berbuka puasa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa seorang hamba yang tulus. Doa mampu menghadirkan ketenangan di tengah kegelisahan. Doa mampu membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Doa mampu mendatangkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Berapa banyak orang yang hidupnya berubah karena doa, berapa banyak orang yang sembuh karena doa, berapa banyak orang yang mendapatkan rezeki karena doa, berapa banyak keluarga yang kembali harmonis karena doa. Semua itu terjadi atas izin Allah. Karena itu, jadikan doa sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berdoalah saat senang maupun susah, saat lapang maupun sempit, saat sehat maupun sakit. Jangan hanya mengingat Allah ketika memiliki masalah, tetapi ingatlah Allah dalam setiap keadaan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita akhiri kajian ini dengan sebuah pelajaran penting. Takdir bukan alasan untuk bermalas-malasan. Takdir bukan alasan untuk bermalas-malasan. Takdir bukan alasan untuk menyerah. Justru karena kita tidak mengetahui takdir, maka kita harus terus berikhtiar dan berdoa. Teruslah mengetuk pintu langit. Teruslah memohon kepada Allah. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Tidak ada dosa yang terlalu banyak untuk diampuni Allah jika kita bertaubat. Tidak ada kesulitan yang terlalu berat untuk diselesaikan Allah. Dan tidak ada doa yang hilang tanpa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang rajin berdoa, yang yakin akan pertolongannya, dan yang senantiasa menggantungkan harapan hanya kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.